Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final tes seminar pemasaran dosen pengampu Bapak Rizka Julfikar STPMM. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Tingkat Preferensi Kepuasan dan Persepsi Resiko Masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau di sektor obat tradisional secara demografis, yang dibuat oleh Bapak Julfikar STPMM, Ibu Prahatini Ademaipita STMM, dan Bapak Purboyo STMM. Sebelumnya, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lisda Agustina, NPM 173106888, dari kelas Rek A Pagi Manajemen Pemasaran Banjarmasin, semester 7, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan produk hijau atau grand customer dari waktu ke waktu merupakan potensi pasar tersendiri yang dapat digarap oleh produsen untuk mengembangkan bisnis mereka. Produk hijau ini merupakan produk yang khas dan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga kegiatan memahami karakteristik konsumen hijau menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran produk atau yang disebut grand marketing, agar para produsen dapat menentukan target dan strategi pemasaran di masa yang akan datang. Dari sudut pandang manajemen, beberapa studi menunjukkan bahwa pengelola lingkungan yang baik memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan yang biasanya diaplikasikan melalui komitmen terhadap grand management. Bahkan perusahaan telah mengadopsi strategi grand marketing dan meneliti atribut-atribut lingkungan sebagai sumber keunggulan bersaing. Hal ini yang mendasari betapa pentingnya untuk memahami profil dan perilaku konsumen hijau sehingga perusahaan dan dapat mengembangkan target dan strategi segmentasi yang lebih baik. Salah satu kegiatan pemasaran dalam rangka memahami karakteristik konsumen hijau adalah dengan melakukan kegiatan segmentasi. Penggunaan segmentasi pasar ini telah berkembang luas dan dalam kegiatan bisnis, dan dapat digunakan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, menganalisis perilaku konsumen, dan mendesain produk. Segmentasi pasar yang seringkali dilakukan dalam kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan pertimbangan geografis, yaitu wilayah, iklim, kota atau desa. Sedangkan demografis itu ada gender, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan jenis pekerjaan. Psikografis yaitu gaya hidup, kepribadian, dan perilaku, dan digunakan sebagai suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Ya, untuk perumusan masalahnya adalah sesuai dengan proposal yang akan kita bahas, yaitu bagaimanakah tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi resiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Nah, tujuan penelitiannya salah satunya adalah mengkaji tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi resiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Nah, dalam tinjauan pustakanya itu kita memperoleh ada grand marketing dan grand produk. Jadi, mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan direspon oleh banyak perusahaan untuk dapat memanfaatkan peluang isu ini demi kepentingan bisnis mereka. Konsumen hijau atau grand customer adalah konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki perilaku yang berwawasan lingkungan. Kontribusi konsumen hijau akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan pembelian produk-produk yang ramah lingkungan. Kondisi kesadaran lingkungan yang menimbulkan adanya grand consumers yang semakin meningkat dan menyebabkan adanya beberapa perusahaan mulai membuat konsep ramah lingkungan dalam pemasaran produk melalui kegiatan grand marketing. Ya, kunci keberhasilan grand marketing itu apa? Kunci keberhasilannya adalah memahami konsumen, produk-produk ramah lingkungan, serta karakteristik mereka agar dapat mengembangkan strategi target dan segmentasi yang baru bagi perusahaan. Secara umum, produk hijau adalah produk yang berwawasan lingkungan, tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan, tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah berlebih, dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Misalnya, binatang itu tidak dijadikan uji coba dalam suatu melakukan praktek produk perusahaan.
Nah, selanjutnya adalah segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam kebutuhan karakteristik atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya dan digunakan sebagai suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Lalu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap minat beli produk hijau dalam rangka meningkatkan minat beli terhadap produk hijau? Ya, salah satunya adalah faktor gender, yaitu perempuan cenderung lebih bersikap positif terhadap produk hijau dibandingkan laki-laki. Dan perilaku pembelian grand produk dapat menjadikan konsep yang lebih relevan bagi perempuan. Karena perempuan cenderung lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan daripada laki-laki. Yang kedua ada faktor usia. Perilaku pembeli kelompok usia 18 tahun hingga 24 tahun cenderung kurang menggunakan informasi yang terkandung dalam suatu produk untuk melakukan pembelian, sedangkan kelompok umur 25 tahun hingga 44 tahun secara signifikan menunjukkan bahwa informasi pada suatu produk sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi perilaku mereka dalam melakukan pembelian. Lalu ada faktor jenis pekerjaan. Konsumen yang memiliki jenis pekerjaan tertentu pada umumnya mengonsumsi barang-barang tertentu yang berbeda dengan konsumen yang jenis pekerjaan lainnya. Lalu ada faktor tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap minat beli produk hijau dan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk hijau. Lalu ada faktor tingkat pendidikan. Nah, Sakiridau pada tahun 2012 dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk hijau pada konsumen di Malaysia. Karena dengan tingkat pendidikan yang baik, maka pemahaman dan pengetahuan terhadap sesuatu akan lebih baik dan menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan pembelian produk hijau. Ya, yang pertama kita melakukan rancangan penelitian. Seperti pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan flowchart. Flowchart ini sama dengan yang tampil di sini ya. Lalu ada populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Banjarmasin. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel bertujuan di mana hanya elemen populasi yang pernah mengonsumsi produk tradisional saja yang akan dijadikan sampel dan jumlah minimum sampel. Lalu menentukan model penelitian. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur equation model SEM ya. Terus variabel dan indikator. Variabelnya itu ada grand preference GVF atau preference. Indikatornya ada availability GVF1, need recognition GVF2, dan ada evaluation. Lalu pengukurannya ada menggunakan skala Likert interval 1 sampai 5. Untuk keterangannya ada endogen atau observed variable atau construct. Nah, lalu kita ke kuesioner nih yang akan diberikan kepada sampel berisikan pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang kita buat. Misalnya tingkat preferensinya apa, tingkat kepuasannya apa, persepsi resikonya apa. Bila gagal, kita ulang lagi kuesionernya sampai akhirnya menjadi sukses. Ketika sukses, lalu kita melakukan pengumpulan data, lalu kita lakukan teknik analisa data. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon Signet Rank Test untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti, dan analisis SEM atau SEM untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Lalu kita melakukan uji hipotesis yang dibangun dalam melaksanakan penelitian mulai dari hari pertama sampai hari ke-9. Hasilnya itu berbeda-beda sampai akhirnya menjadi hasil penelitian. Biaya dan jadwal penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada anggaran biaya. Untuk melancarkan pelaksanaan penelitian ini, skema pembiayaan yang dilakukan yaitu usulan biaya APBU Uniska dengan total biaya sebesar 6 juta. Secara rinci, anggaran biaya terbagi dalam 2 bagian.
Yang pertama itu ada justifikasi anggaran biaya penelitian. Justifikasi anggaran meliputi biaya gaji, upah, peralatan penunjang, dan pembelian bahan habis pakai, biaya perjalanan, biaya sewa, serta biaya publikasi. Yang kedua ada rekapitulasi anggaran biaya penelitian, yaitu rekapitulasi anggaran biaya penelitian itu dibuat berdasarkan tabel. Lalu jadwal pelaksanaan penelitian. Rancangan waktu penelitian mulai Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019. Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi pelaksanaan persiapan penelitian, pelaksanaan pra-penelitian, sosialisasi dan penerapan pelaksanaan, pengadaan alat dan bahan penelitian, pelaksanaan studi perpustakaan, pengambilan data di lapangan, analisis data, penyusunan laporan penelitian, pengiriman laporan penelitian, lalu terakhir ada publikasi hasil penelitian. Roadmap penelitian. Adapun gambaran roadmap penelitian ini untuk 4 tahun termasuk yang sudah dikerjakan, disajikan dengan tabel. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah hilap mohon dimaafkan. Demikian presentasi ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.